Hello guys, welcome back to my channel Taking Boy. Hari ini bakal jadi salah satu ceritaku yang spesial ya. Kalau bisa dilihat nih kondisinya. Ini bukan lagi malam-malam, tapi ini lagi subuh ya, jam 4-an kurang lebih. Jadi hari ini aku bakal ada field trip ke PDSI dan aku memutuskan untuk nge-vlog karena menurut aku ini menjadi salah satu kegiatan yang menarik gitu ya buatku sendiri. Oh ya, BTW buat yang belum tahu, jadi PDSI itu adalah singkatan dari Pertamina Drilling Service Indonesia. Jadi memang suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran dan eksplorasi migas gitu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu relevan ya dengan dunia Techim yang lebih ke arah refinery atau enggak penancangan surface facility gitu. Tapi ini akan menjadi suatu hal yang menarik banget buat aku. Aku sendiri pernah ke suatu pengeboran, tapi mungkin skalanya kecil ya, gasnya cuma sekitar 7 mm SCFD, jadi nggak besar gitu. Nah ini mungkin akan skalanya besar yang ada di site gitu, jadi kita akan lihat seperti apa. Aku juga sekarang udah dapat ini ya, ID card, jadi ID card buat nanti kegiatan. Oke, jadi tanpa lama-lama yuk langsung aja kita berangkat. Good morning guys. Jadi aku bangun sekitar pukul 6 pagi. Lihat nih langitnya masih bagus ya, oren-oren. Terus aku lanjut makan pagi di sini, sarapan nasi kuning ya, supaya nanti kegiatan di PDSI-nya bisa fit dan semangat. Akhirnya sekitar pukul 9 pagi nyampe juga di Indramayu, dan seru banget perjalanannya karena banyak ketemu fasilitas migas seperti surface facility dan juga perpipaan. Sekitar 15 menit kemudian akhirnya nyampe juga di Indonesia Drilling Training Center. Setelah sampai di IDTC, semua peserta masuk ke dalam classroom ya. Untuk kegiatan pertama ada safety induction di sini yang dijelaskan mengenai peraturan keselamatan di IDTC. Selanjutnya, Pak Komedi selaku VP dari IDTC menjelaskan mengenai profil dari IDTC dan juga kegiatan apa yang bisa dilakukan di sini. Ini meluncur seorang diri ya. Ini meluncur seorang diri. Nanti ada meluncur menggendong, ada meluncur bawa korban, dan meluncur bawa orang yang pingsan. Gimana guys? Seru gak nih kerja di Upstream Migas? Nah, selanjutnya kami diberikan pemaparan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang saat ini sedang dilakukan di IDTC. Dan kebetulan banget waktu kami datang, sedang ada semacam maintenance terhadap peralatan-peralatan yang ada di IDTC. Setelah mendengarkan banyak materi, akhirnya kami makan siang juga. Dan makan siang hari ini mantap banget ya, karena lauknya super banyak. Habis kenyang, dilanjutkan dengan materi Introduction to Drilling oleh Mas Bintang. Jadi ini sebenarnya simplifikasi saja, tapi in aktual profil-profilnya bisa macam-macam. Oke, jadi setelah mendengar semua materi, saatnya masuk ke acara utama yaitu field trip. Pertama-tama kami memakai dulu semua PPE ya, termasuk coverall, safety shoes, safety glass, dan juga safety helmet. Setelah semuanya ready, kita gaskan ke lapangan. Ruangan pertama yang dikunjungi adalah ruang simulator. Di sini operator bisa latihan untuk menggunakan alat simulasi. Selanjutnya, kami berkunjung ke ruang inventory. Di ruang ini terdapat banyak sekali equipment dan perkakas-perkakas yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas. Setelah itu kami mulai berpanas-panasan di luar. Di sini sistem pertama yang kami lihat adalah hoisting system. Nah, jadi menara rig sedang dalam kondisi dibongkar. Lalu kami dibawa untuk melihat suatu truk yang sangat besar. Truk ini menampung peralatan-peralatan yang digunakan pada drilling. Salah satu peralatan tersebut adalah drawworks. Tapi sayangnya saat ini drawworks-nya tidak bisa dinyalakan. Kita lanjut lagi jalan dari truk tadi. Ini ada Christmas tree nih di belakang tuh. Nah, selanjutnya di sini instruktur memperlihatkan salah satu alat yang bernama BOP atau blowout preventer. Jadi yang
sama kayak yang aku bilang, di bawah itu koneksinya nggak ada orang lah, maksudnya nggak ada main power turun ke bawah, jadi dibantu sama ROV ya. Di sebelah kiri BOP terdapat akumulator sebagai sistem hidrolik, bertujuan untuk menyimpan energi yang kemudian dapat dipakai sewaktu-waktu diperlukan. Lanjut, nah ada banyak banget nih equipment atau perintilan yang dikenalin, seperti float shoe, test plug, float collar, dan lain-lain. Ya, ini lagi kosong sih, nggak ada. Jadi ini yang berputar kan, dari pompa standpipe, sini yang ke stringnya, ke Kelly biasanya. Peralatan selanjutnya adalah drill bit yang digunakan untuk memecahkan batuan-batuan di dalam bumi. Itu biasanya kita concern pakai ini, ataupun kita punya trajektori yang cukup challenging, terus kalau pakai PDC agak susah kan biasanya dikontrol kan stability-nya. Biasanya kita pakai ini untuk mengarahkan surface ya, mengarahkan. Peralatan selanjutnya adalah drilling pipe yang berlubang agar dapat mengalirkan drilling fluid. Mengatakan di jaringan Dari bentuknya ya kelihatan. Nah, coba contoh kiri-kiri bentuknya. BP, ini ABCP, ada ininya kan, pemberatnya ini juga BP. Jadi guys, di IDTC ini ada juga rig platform. Lumayan deh jadi kebayang gimana bentuk rig bangunannya gitu ya, strukturnya di dunia nyata. Dan di sini sampai ada tubing gitu yang masuk ke dalam tanah seperti aslinya. Fasilitas terakhir yang kami lihat adalah berkaitan dengan mat system ya, dan bagaimana cara mengoperasikannya. Nah ini juga menarik banget guys. Setelah selesai field trip, aku kembali ke classroom dengan kondisi badan yang sudah berkeringat dan kepanasan ya, karena Indramayu itu panas banget. Dan sesi hari ini diakhiri dengan pemberian kesan dan pesan dari mahasiswa. Setelah selesai berkegiatan di IDTC, aku pun kembali ke bus untuk berangkat ke Cirebon. Di Cirebon, aku makan sore di Empal Gentong Haji Aput, salah satu yang terkenal ya di kota ini. Akhirnya kegiatan field trip pun benar-benar selesai dan aku kembali ke Bandung. Oke, halo guys. Jadi aku udah balik lagi ke kos. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu ya, karena aku mungkin gak bisa terlalu banyak shoot sambil aku ngomong di tempat, karena selain karena aku malu gitu ya, tapi juga nggak enak gitu ya, karena ada banyak orang, terus juga di field rada susah buat aku bisa ngobrol sana sini di depan kamera gitu ya, karena akses juga terbatas gitu. Jadi ya aku bisa usahakan yang semampuku lah gitu ya, dan tentunya juga semua yang telah direkam juga sudah diizinkan gitu ya, sudah ditanyakan oleh pihak panitia, dan memang boleh untuk difoto dan direkam gitu ya. Nah, jadi di kesempatan ini aku juga mau berterima kasih ya kepada pihak-pihak dari Pertamina Drilling Center. Dan di sini aku juga udah dapat ada ini ya, the goodie bag dari Pertamina Drilling. Aku lihat isinya ada notebook. Nah, ini aku suka banget. Aku kayak mungkin akan koleksi gitu ya, notebook dari perusahaan Tekim atau ya perusahaan-perusahaan teknik di Indonesia. Udah ada beberapa, ini Pertamina Drilling hardcover, bagus banget. Terus sama dapat kalender ya 2023. Ini BUMN dan Pertamina Drilling. Nah, terus selain itu dapat juga nih ada oleh-oleh ya, keripik melinjo. Nah ini jadi dapat oleh-oleh juga, ini khas dari Indramayu. Aku senang banget dapat ini. Pertama-tama tentunya dapat ini yang melinjonya, keripik melinjonya atau emping ya, kalau bahasa sininya, bahasa gampangnya. Terus dapat juga apa ini? Ini ya, oleh kayak gini. Terus sama dapat juga ini apa nih, kerupuk udang ya. Dapat kerupuk udang, ini tinggal digoreng. Wow, gitu guys. Jadi luar biasa sekali. Selain dapat ilmu, dapat juga banyak hal gitu ya. Makanannya juga enak dan lain-lain.
dan ya pastinya senang banget lah sama hari ini. Nah oke, jadi seperti ceritaku pada biasanya ya, aku bakal memberikan apa sih yang aku dapat dari kegiatan ini gitu ya, atau dari pengalaman hari ini. Nah jadi yang pertama tentunya aku dapat ilmu-ilmu teknis yang aku belum pernah sama sekali belajar sebelumnya gitu ya. Sebenarnya waktu semester 5 aku sempat ambil mata kuliah pilihan hulu migas gitu ya, tapi nggak sampai belajar ke rig gitu ya. Aku juga nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi cuma belajar ke bawah buminya dan desain surface facility. Hari ini aku belajar banyak banget masalah rig ya. Jadi aku setidaknya kalau ngobrol sama anak teknik perminyakan udah bisa nih, oh ngomongin tentang rig udah buntutnya pasti berapa HP gitu ya. Terus aku juga tahu sekarang HP-nya yang dimaksud tuh HP-nya siapa sih, Matpam atau siapa gitu ya. Jadi aku udah tahu juga. Terus tahu juga masalah drill bit gitu ya, yang apa mata bornya ada apa aja, apa kelemahan keunggulannya. Terus ada tahu sistem di rig itu seperti apa, ada hoisting system, ada power system dan lain-lain, itu tadi juga udah dijelasin gitu ya. Jadi banyak banget ilmu baru yang aku belum pernah dapat sebelumnya, dan mungkin teman-teman mikir itu buat apa sih gitu ya. Nah tapi kalau dari aku sendiri, aku melihat ini sebagai suatu opportunity gitu ya, untuk aku bisa belajar dari end-to-end system gitu ya, dari ujung pangkalnya banget nih, gimana minyak itu diambil dari muka perut bumi atau dari dalam ya ini ya, dari dalam bumi, kemudian sampai gimana nanti akan dikirimkan ke kilang atau ke konsumen ya. Selanjutnya poin kedua yang aku dapat hari ini, sebenarnya ini bukan langsung aku ngalamin gitu ya. Aku sebenarnya nggak sebanding lah gitu ya dengan apa yang dialamin oleh worker di sana ya, para trainer di sana yang sudah berpengalaman puluhan tahun gitu ya. Termasuk tadi ada Pak VP yang sudah 30 tahun berpengalaman di industri hulu migas gitu ya. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Dan tadi sempat di-share gitu ya dari Pak VP mengenai spirit atau jiwa yang militan gitu. Nah jadi aku juga baru tahu ternyata wow, lapangan itu sekeras itu gitu ya. Nah kalau aku bayangin kayak di industri-industri pekim gitu pada umumnya gitu ya, di pemrosesan memang sih gitu ya di daerah terpencil, tapi gak nyampe separah cerita yang tadi aku dengar gitu ya. Yang wah, aku dengar tadi cerita misalkan akses ke well itu sangat terbatas gitu ya, sampai coverall itu harus dilepas justru gitu ya karena nanti basah gitu. Wah itu gila banget gitu ya. Jadi luar biasa sekali perjuangannya. Terus ada orang yang seperti naik flying fox gitu istilahnya ya, dari ketinggian gitu. Jadi banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan skill secara fisik gitu ya. Jadi nggak cuma masalah otak doang, tapi fisiknya juga harus prima, dan juga nggak boleh takut, nggak boleh apa istilahnya, nggak boleh lembek gitu ya istilahnya. Banyak sekali hal-hal yang perlu diuji, dilatih gitu ya lewat pekerjaan ini. Nah salah satu yang menarik adalah bagaimana para pekerja itu dididik supaya siap gitu ya. Jadi kalau di kampus itu ada semacam ospek, jadi ternyata buat kerja di hulu juga ada semacam pelatihannya istilahnya gitu ya, diklat. Tadi diceritakan bahwa benar-benar dilatih bagaimana punya jiwa yang militan. Contohnya adalah gimana bisa survive gitu ya, misalkan di tengah laut, speedboatnya dimatiin gitu ya. Jadi iseng banget, pokoknya banyak banget cerita-cerita lucu ya. Gimana menghadapi sinyalnya diputus gitu, gak boleh atau gak bisa pakai internet. Nah itu gimana cara survive gitu ya. Dan itu sebenarnya menarik gitu ya. Jadi selama ini aku mikir hidup di kota yang enak gitu ya, semua akses ada, tapi saat masuk ke dalam facility yang minim sekali dengan sinyal, dengan kehidupan manusia lainnya gitu, apakah masih bisa survive dengan kondisi seperti itu. Jadi benar sih yang orang bilang bahwa kalau kerja di lapangan itu dilatih banget mentalnya dan fisiknya. Dan ada juga yang bilang bahwa gak ada pekerjaan yang lebih berat dari segi fisik dan mental ya daripada pekerjaan yang di lapangan. Oke guys, jadi segitu aja buat video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua, terutama buat anak-anak tekim yang mungkin belum pernah sama sekali bersinggungan dengan dunia drilling. Semoga jadi ada tahu dikit lah gitu tentang dunia drilling gitu. Karena menurutku penting banget buat kita ini nggak membatasi pembelajaran gitu ya. Jangan sampai kita ini cuma oh itu bukan bagianku, oh itu bukan bagianku, jadi nggak mau belajar gitu. Tapi aku ngerasa sebagai manusia kita insan pembelajar, jadi ya
explore lah seluas mungkin selama kita masih ada waktu, selama kita masih ada kesehatan buat belajar gitu ya. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.